Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Kiran Yuliandri dari kelas 10 PPK 2. Saya akan menjelaskan kembali pelajaran PPKN tentang materi hasil perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Pertama, A. Kekuasaan legislatif atau lembaga pembuatan undang-undang. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR. Adapun wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang NRI tahun 1945. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Kedua, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Keempat, pelantikan wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mengangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Kelima, memilih wakil presiden dari dua calon yang presiden bila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mengikat, berhenti atau diberhentikan, tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersama. Dan anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Kedua, sesudah amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi negara sebelum amandemen sebagai lembaga. Fungsi DPR. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat disingkat DPRD. DPR. Fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Fungsinya legislatif, yaitu membentuk undang-undang. Kedua, fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi semua pelaksanaan undang-undang dan APBN. Apa itu APBN? APBN adalah anggota anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu. Jadi, anggota DPR ini dipilih saat berlangsungnya pemilu. Kedua, jumlah anggota DPR adalah 560 orang. Ketiga, masa jabatan DPR 5 tahun berakhir. Ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Apa itu? Disingkat jadi DPD dengan tugas-tugasnya. Tugasnya mengajukan RUU kepada DPR, membahas dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN. DPD merupakan lembaga sebagai perwakilan atau utusan dari daerah. Kedua, DPD merupakan penyalur aspirasi yang keragaman daerah. Ketiga, anggota DPD dipilih 4 orang dari setiap provinsi melalui pemilu. Selanjutnya B. Kekuasaan eksekutif atau lembaga yang menjalankan undang-undang. Berikut ada presiden. Apa itu presiden? Presiden, tugas dan kewenangan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Memegang kuasaan pemerintah, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, dan menetapkan peraturan pemerintah lain-lain. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Kementerian koordinator ada 3.
bidang politik, hukum, dan keamanan. Kementerian Departemen ada 20 dan Kementerian Negara ada 10. Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Koperasi, dan UKM. Lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan dan memperlindungan anak, aparatus negara dan reformasi. C. Kekuasaan yudikatif. Yudikatif atau lembaga peradilan. Berikut ada 3. Pertama, Mahkamah Agung atau disingkat MA. Kedua, Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK. Ketiga, Komisi Yudisial atau KY. Penjelasan Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ketiga, memaksa dan memutus perkara, memberi nasihat dan mempertimbangkan hukum. Keempat, mengawasi lembaga peradilan tertinggi. MA merupakan lembaga peradilan tertinggi dan tingkat peradilan di Indonesia. Kedua, Mahkamah Konstitusi atau MK berwenang seperti mengadili untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa lembaga negara. MK terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 beranggota 9 orang yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden masing-masing 3 orang. Ketiga, Komisi Yudisial. Bertugas yaitu mengembangkan sistem pendidikan, kualitas hakim, dan merekomendasi promosi dan mutusi hakim. KY terbentuk sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 24B untuk mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan maupun pihak lain. Baik, hanya segitu penjelasan kembali dari saya. Saya Rifa Kirani Yuliandri, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.